Sekarang kami akan ajak Anda untuk kenalan dengan sosok Gatsby. Siapa sih, Bay? Gatsby itu kan zaman dulu adalah pokoknya. Nah sekarang Gatsby ini menjadi nama siapa? Hewan kurbannya Presiden Joko Widodo yang mendadak jadi artis begitu ya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Yang berbeda, bobotnya ini hampir mencapai 1,5 ton, Bay. Nah, gagah betul nih si Gatsby ini. Nah yang berbeda pula ini seperti yang Anda saksikan pemirsa, ini hewan kurban Presiden Joko Widodo langsung disambut dengan karpet merah ya. Sapi berjenis limosin asal Lumajang ini tiba di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sapi kontes seberat 1,5 ton ini telah dipesan Presiden sejak 2 tahun lalu dan telah melewati berbagai seleksi ketat. Kedatangan sapi kurban Presiden ini disambut dengan karpet merah dan rencananya akan kemudian langsung melakukan penyembelihan dan dibagikan kepada yang berhak. Kira-kira pemotongannya akan kemarin atau hari ini ya, Bay ya? Nah kita langsung tanya ya, ada rekan kami, ada Farah Manila yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana nasib Gatsby ya pagi hari ini? Farah. Nasibnya jelas sih, nasibnya sih jelas sebenarnya. Farah. Iya, Bayu dan juga Maria dan juga pemirsa, hari ini saya memantau langsung situasi pemotongan penyembelihan hewan kurban yang ada di Masjid Agung Surabaya. Karena memang di Masjid Nasional Al-Akbar ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini di H+1 atau 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha. Kalau di sebelah kanan ini adalah prosesi pemotongan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban diistirahatkan. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah prosesi pemotongan daging-daging hewan kurban untuk ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam plastik-plastik dengan ukuran yang sama besar. Jumlah petugas di sini mencapai 250 orang dan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya ini pemirsa ada 31 sapi dan 48 kambing. Jadi kalau di total kurang lebih 79 hewan kurban. Dan salah satunya ini adalah sapi milik Presiden Joko Widodo. Dan rencananya ini hari ini setelah ini langsung ya pukul 7 jadwalnya sapi milik Presiden Joko Widodo disembelih di Masjid Agung Surabaya. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Humas Masjid Agung Surabaya yang saat ini sudah memantau langsung bagaimana proses pemotongan dan penguliti dari kambing ini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz boleh meminta waktunya sebentar Ustadz, ini terkait proses penyembelihan, pemotongan, boleh diceritakan bagaimana proses penyembelihannya di Masjid Agung Surabaya? Alhamdulillah proses penyembelihan di Masjid Al-Akbar Surabaya melibatkan kurang lebih 250 relawan, mereka para remaja masjid, kemudian jamaah. Kemudian yang kedua adalah dimulai setelah sholat subuh tadi, sekitar jam 5 pagi. Kemudian di Al-Akbar Surabaya semuanya one stop production. Jadi artinya tidak ada limbah yang dibuang ke sungai. Semua proses di Al-Akbar semuanya, mulai jeroan, kotoran, hingga akhirnya menjadi kompos. Ini sengaja kami lakukan agar proses penyembelihan hewan kurban tidak malah menimbulkan limbah apalagi mencemari sungai dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya insya Allah target kami ada sekitar 2.000 paket yang akan kami bagikan nanti kepada masyarakat yang sudah terdata. Tidak akan datang ke masyarakat, bukan malah masyarakat yang ke sini. Kemudian ini saya lihat Ustadz ada peralatan mesin-mesin yang begitu canggih. Apa sebenarnya fungsi dari mesin-mesin yang ada di sekitar Masjid Agung ini Ustadz? Yang pertama kita ingin menerapkan konsep penyembelihan yang higienis. Kemudian cepat dan tepat. Sehingga ada sebuah model kita menggunakan mesin untuk mencacah balung, ya kan? Atau sesuatu yang mempercepat prosesnya lah. Kemudian daging juga sama, kita menggunakan mesin semuanya. Baru yang manual ketika penimbangan atau ketika masuk ke plastik yang ramah lingkungan yang akan dibagikan kepada masyarakat 1,5 kg.
Nah, ini saya sudah mendengar suara sapi milik Presiden Jokowi, Ustadz, sapi GSB. Boleh diceritakan bagaimana proses pemotongannya? Karena saya melihat ini tidak tercampur ya, Ustadz, sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang akan disembelih. Betul, agar sapi tidak stres, maka sapi yang mau dipotong harus antri, di holding namanya kan, ditutup. Sehingga sapi tidak bisa melihat temannya dipotong. Dan sekarang yang mau dipotong adalah sapinya Presiden Jokowi. Cukup besar, 1,15 ton. Sehingga harus persiapan yang matang. Nah sama, ketika sapi Presiden mau dipotong juga tidak melihat kalau temannya sudah dipotong duluan. Sehingga sapi tidak stres. Ya Ustadz, ini perkiraan akan selesai jam berapa dengan jumlah total hewan kurban 79 dan karyawan petugasnya ya Ustadz ya 250 orang? Dengan tim yang banyak, kemudian alat yang banyak disupport dengan mesin, insya Allah sebelum maghrib selesai. Pengalaman-pengalaman tahun kemarin dengan memperbanyak alat-alat mesin, kemudian relawan yang sudah dibagi antara pencacahan, kemudian pengemasan, sampai distribusi, insya Allah sebelum maghrib sudah selesai. Dalam satu kantong daging ini beratnya berapa dan terdiri dari apa saja? Beratnya adalah 1,5 kg. Ada daging, kemudian juga ada tulang. Jadi kita bikin rata semuanya. Kemudian kemasannya, saya sampaikan tadi juga menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Sehingga cepat terurai. Sehingga ini juga akan mempermudah proses penyelesaian juga. Baik, terima kasih banyak Ustadz Helmi atas penjelasannya. Pemirsa, itu tadi informasi dari Masjid Agung Surabaya terkait bagaimana proses penyembelihan hewan yang tidak terlihat oleh hewan lainnya. Kemudian proses pemotongan daging-daging hewan dan juga kulit hewan dan juga tulangnya dengan menggunakan mesin yang canggih sehingga lebih cepat selesai. Kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memang sudah terdata. Jadi mulai dari proses awal hingga akhir semuanya sudah termonitor dengan baik oleh pihak Masjid Agung Surabaya. Sementara itu Maria dan juga Bayu. Wah, terima kasih Farah melaporkan langsung dari Masjid Agung Surabaya. Tadi nampaknya cukup terorganisir begitu ya pemotongan hewan kurban di sana, dan Gatsby hari ini mau dipotong. Semangat Gatsby. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Iya. Kalau dia dengar kasihan juga dikasih semangat tapi mau disembelih. Oke Farah, terima kasih ya laporannya. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan pembahasan isu utama di Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai elektabilitas Capres. Ini survei yang dilakukan oleh Universitas Bakri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.